Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bapak-bapak terakhir kemarin. Khobar ya? Khobarnya sudah ya? Khobar insya sudah selesai tuh. Kemana ya? Khobar dan insya. Nah, khobar dan insya selesai. Benar dan bohong sudah? Sirkin katib? Sirkin katib sudah? Oh, udah. Jadi yang namanya sidik itu kan informasinya sesuai dengan kenyataan tuh. Itu sidik ya. Kalau katib itu informasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kenapa ini dibahas? Ini dibahas karena kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kenabian. Jadi kalau kita ditanya ya, tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu dari mana tuh? Nggak tahu. Jadi kita ini kan begini ya. Kita itu Islam pada awalnya gara-gara orang tua kita Islam. Kalau orang tua kita nggak Islam, ya secara adat anaknya juga nggak Islam kan begitu. Jadi kita itu kasih tahu nih Tuhan itu Allah, kemudian Muhammad itu adalah utusan Allah, kemudian ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak boleh dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, beragama model itu ya, beragama semacam itu disebut beragama dengan taklid. Jadi hanya mengikuti perkataan orang tua saja. Ini berbeda dengan Islamnya para sahabat terdahulu, ya, terutama orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi misalkan seperti Abu Bakar nih, Abu Bakar itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dari mana coba? Apa Rasul itu ngaku sebagai Rasul kemudian Abu Bakar langsung percaya gitu tanpa adanya murajjih? Kan begini nih, coba ya lihat. Rasulullah itu kan mengaku sebagai utusan Allah. Orang yang pertama kali dikabari itu diantaranya Siti Khadijah, kemudian Sidna Ali, kemudian Sidna Abu Bakar. Itu diantara yang pertama kali dikabari itu. Ini orang-orang seperti beliau ini, yang 3 orang inilah kita katakan. Sidna Ali jangan dulu dimasukkan lah, soalnya beliau itu masih kecil ya saat itu. Kita lihat misalkan Sidna Abu Bakar sama Siti Khadijah.
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya adalah utusan Allah, itu kan sebetulnya Siti Khadijah dan Abu Bakar memiliki pilihan untuk percaya atau tidak. Pertanyaannya begini, apa yang menjadikan Siti Khadijah dan Abu Bakar itu membenarkan keadaan Rasulullah sebagai utusan Allah? Apa murojihnya begitu? Karena bisa membenarkan, bisa mendustakan. Abu Jahal kan mendustakan tuh. Nah, kenapa yang dua orang ini membenarkan bahwa beliau itu utusan Allah? Biasanya ya, kalau kita mengatakan seperti biasanya, karena Nabi Muhammad itu belum pernah berbohong. Dari kecil itu kan disebutnya al-amin. Nah, karena Nabi Muhammad ini belum pernah berbohong, maka perkataan Nabi Muhammad bahwa saya adalah utusan Allah itu pasti benar. Apakah itu yang menjadi pertimbangan, yang menjadi murajjih, pertimbangan Siti Khadijah dan Abu Bakar masuk Islam? Ini ya, mereka itu orang cerdas ya. Ini Nabi Muhammad memang belum pernah berbohong, tapi bisa jadi itu adalah perkataan bohong pertama. Yang kemana kesananya itu kebohongan terus. Tapi karena Nabi Muhammad ini sudah punya reputasi orang yang belum pernah berbohong, maka Nabi Muhammad itu memanfaatkan reputasi beliau untuk berbohong saat itu. Secara akal itu mungkin terjadi tidak? Mungkin terjadi. Makanya itu bukan dalil kenapa kita itu iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Karena apa ya? Orang yang sedari awal itu sudah punya reputasi bahwa dia itu apa? Bahwa dia itu tidak pernah berbohong, itu dia bisa berbohong untuk pertama kali pada saat itu. Paham ya? Maka itu bukan pertimbangan secara akli. Nah, ini ada hal yang menarik nanti ya. Sidna Ali itu ditanya. Sidna Ali itu ditanya, kira-kiranya begini maknanya itu. Apakah engkau mengetahui Allah dari Muhammad atau engkau mengetahui Muhammad dari Allah? Paham maksudnya nih? Ya, jadi apakah kira-kiranya begini, apakah engkau tahu bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah dari Allah? Atau kamu tahu bahwa Allah itu ada dari Nabi Muhammad? Kata Sidna Ali begini, kalau saya itu mengetahui Allah dari Nabi Muhammad, maka saya lebih percaya kepada Muhammad daripada kepada Allah. Iya kan? Tapi kalau saya tahu Muhammad adalah utusan Allah dari Allah, saya nggak butuh Nabi Muhammad, saya langsung aja ke Allah kalau gitu. Paham? Maka apa jawaban Sidna Ali itu? Araftu Rabbi bi Rabbi wa araftu ma arada Rabbi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini tahu Allah dari Allah. Jadi bukan tahu Nabi Muhammad dari Allah, tapi tahu Allah dari Allah. Dan aku tahu apa yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu akal kita ini sudah cukup untuk menentukan adanya Sang Pencipta. Itu sudah cukup. Makanya kita belajar pakai dalil akli kan, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi terus. Ya. Karena alam ini taghayyur, setiap taghayyur kan berubah, ya. Yang berubah ini arad, yang arad ini ada pada jisim, tidak akan ada jisim yang kosong dari arad, maka semua jisim akhirnya sama. Dia itu ditempati oleh perubahan, dan setiap yang ditempati oleh perubahan adalah baru. Maka semua ini baru hudus. Nah, hudus ini dia pasti ada awalnya. Karena tasalsul dan daur itu mustahil. Maka yang mengadakan alam ini pasti ada. Itu kan sudah pakai akal tuh. Mana ayat Al-Quran yang kita pakai? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi dia pakai apa? Pakai akal, begitu. Pakai akal. Dalam pengertian akal kita ini cukup untuk menemukan bahwa Sang Pencipta alam ini ada. Cuma pertanyaannya, apakah kita akan tahu bahwa Sang Pencipta alam ini punya nama yang namanya Allah? Nggak bakalan tahu. Karena akal kita ini hanya sampai kepada adanya Sang Pencipta alam. Kemudian kepada kidamnya, ya, atributnya apa saja? Kidam, baqa, mukhalafatul hawadits, terus sampai sifatul ilmi lah. Karena sama basoran kalam itu kita dapat dari Al-Quran. Nah, jadi ala kulli halin begini. Pertanyaannya, dari mana tuh Abu Bakar dan Siti Khadijah itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah?
Nih, untuk meyakini Nabi Muhammad ini utusan Allah, kamu harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi untuk mempercayai bahwa ini adalah utusan Tuhan, kamu harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Kalau sedari awal orang itu sudah tidak percaya adanya Tuhan, kemudian ada orang mengaku saya ini adalah utusan Tuhan, dia bilang seperti ini, jangankan utusannya, saya sama Tuhannya saja tidak percaya. Apalagi sama utusannya. Orang yang menerima Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, yang mana Tuhan itu bernama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedari awal sudah percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, makanya kita pakai dalilnya dalil akli. Nah, meskipun Rasul ini tidak ada, kalau kita pakai akal dengan benar, kita pasti bakal tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya, kalau misalkan orang-orang yang ateis itu atau yang naturalis itu kan mengatakannya bukan Tuhan, tapi causa prima. Ya, causa prima ini pasti ada. Nah, nanti causa primanya ini apa? Baru berbeda pendapat di situ. Cuman setelah perdebatan yang panjang, nanti pasti ketemunya di Tuhan dengan bahasa Tuhan lagi. Yang mana Tuhan itu punya nama, siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perdebatan yang dianggap sudah selesai dulu begitu. Ya, karena kan kita juga sudah selesai ini membahas sifat yang 20-nya. Nah, makanya tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan apabila dia sedari awal tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian seperti perkataan Sidna Ali tadi, saya itu tahu Tuhan dari Tuhan, dalam pengertian Tuhan itu sudah menyimpan potensi dalam diri saya untuk mengenalnya. Tapi Tuhan tidak memberikan informasi apapun tentang apa yang dia inginkan. Jadi aturan-aturannya, nyuruh saya apa aja, itu nggak ada informasi bagi Sidna Ali itu. Makanya datanglah Nabi Muhammad SAW mengabarkan dan memberitakan apa yang diirodahkan oleh Allah. Dalam pengertian diirodahkan di situ adalah diperintahkan. Paham sampai sini? Nah, maka hubungan antara mukjizat dengan kebenaran seseorang sebagai Rasul itu sangat erat sekali. Dan kita itu dari awal memang konsisten bahwa ciri salah seorang ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cirinya itu apa? Dia itu dikuatkan dengan mukjizat. Itu cirinya tuh. Ini susah ya. Nah, jadi cirinya itu apa? Dikuatkan dengan mukjizat. Itu cirinya. Nah, apa hubungan memang antara mukjizat dengan kerasulan? Nih, apabila ya gini, taruhlah kita itu memakai akal kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita kira-kira seperti itu. Kemudian ada orang datang kepada kita dan dia itu mengaku sebagai utusan Tuhan. Yang mana kita itu sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Apakah kita wajib percaya bahwa orang itu utusan Tuhan? Nggak wajib. Malah jangan percaya, karena semua orang bisa mengaku. Ya, disitulah ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab itu. Musailamah al-Kadzdzab itu namanya Maslamah, nama asalnya itu. Cuman dia ditasghir dalam bahasa Arab jadinya Musailamah. Dia itu hidup masih sezaman dengan Rasulullah SAW. Dan dia mengaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Ada nggak pengikutnya saat itu? Ada. Ada yang percaya tuh. Musailamah. Nah, jadi ulang lagi ya. Kalau kita itu hidup di zaman Rasulullah, kemudian ada orang yang mengaku dia itu utusan Allah, apakah kita wajib percaya? Tidak. Malah nggak boleh percaya, karena kita itu sangat rentan untuk dibohongi, untuk dibodohi. Tapi apabila ada seseorang yang mana dia itu mengaku sebagai utusan Tuhan dan dia itu membawa bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan, apakah kita boleh tidak percaya? Tidak boleh, kita harus percaya. Itu cara berpikirnya tuh. Karena kalau misalkan dia memang benar utusan Tuhan dan dia membawa bukti sebagai utusan Tuhan, maka tatkala kita tidak percaya, berarti kita sudah tidak percaya kepada utusan Tuhan. Dan kita bisa celaka karenanya. Sekarang sebaliknya nih, kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan itu ada, kemudian ada orang yang mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan memang benar dia itu adalah utusan Tuhan, tapi dia tidak membawa bukti bahwa dia utusan Tuhan, boleh nggak kita nggak percaya? Boleh. Karena
nggak bawa bukti gitu. Kalau kita nggak percaya pada di polisi kan wajar, nggak pernah pakai seragam. Nggak percaya, nggak ada buktinya. Apa buktinya? Padahal di mana polisi? Bukti, kadang kalau nggak percaya ya wajar lah. Nggak ada apanya, nggak ada buktinya. Yo, nanti tiba kedua, tiba-tiba di jalan pada itu nilang ya, pakai baju kayak gitu. Sad, berhenti. Kamu siapa? Saya polisi. Mana buktinya? Nggak ada. Ya, itu saya ngelawan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia udah pakai seragam, kita minta KTA-nya ada, kita harus tunduk itu. Karena kalau enggak, yang celaka siapa? Kitanya yang celaka. Nabi Muhammad SAW itu mengaku sebagai utusan Allah dan beliau membawa bukti sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu nanti semua orang yang mengaku utusan Allah dan dia membawa bukti bahwa dia adalah utusan Allah, maka kita harus percaya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsisten kita terapkan dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa, sampai Nabi Musa dan terus ke atas itu. Ya, konsisten kita terapkan. Pertanyaan sekarang begini. Apa hubungannya antara pertanyaan begini. Apa bukti bahwa seseorang ini adalah Rasul? Nah, bukti seseorang ini adalah Rasul adalah stempel dari Tuhan. Stempel dari Tuhan. Cuman stempel ini dia harus berupa apa? Harus berupa perkataan Tuhan atau perkara yang semisal dengan perkataan. Harus berupa itu. Sekarang kalau kayak gini ya, saya ngaku sebagai utusan Tuhan nih, saya ngaku sebagai Rasul. Kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Saya bilang gitu. Terus kalian bilang, percaya. Berapa Tuhan itu? Kalian bilang, 1. Karena hasil berpikir kan? Nih ketahuilah bahwa Tuhan yang kamu temukan ada itu, saya adalah utusannya. Wajar gak kalau kamu gak percaya? Wajar. Terus bakal minta apa? Minta bukti kan? Minta bukti. Saya bilang, oke, Tuhan bakal ngomong nih. Tiba-tiba ada suara. Benar. AA Guru Tigarut adalah utusanku. Ku. Pertanyaannya, kamu percaya gak tuh? Kenapa? Kenapa? Enggak, ini mah kalau. Jadi jangan dulu ada konsep Nabi terakhir, jangan dulu ada itu. Ini kan kita ngira-ngira nih. Saya ini datang sebagai utusan Allah, terus tiba-tiba ada suara. Benar. Guru Tigarut adalah utusan Tuhan. Han. Kau percaya nggak tuh? Kenapa? Nah, bokot bisa jadi mik kan ya, bisa jadi jin kan? Iya, bisa jadi mik, bisa jangan percaya kamu itu. Kenapa? Karena suara seperti itu tidak khusus hanya bisa dilaksanakan oleh Tuhan, itu bisa dilaksanakan oleh selain Tuhan. Paham? Tapi kalau saya bilang gini, oke, kamu mau apa? Saya bilang gitu. Kamu bilang, tolong matahari itu jadikan kupat tahu. Saya bilang, oke, matahari jadilah kamu kupat tahu dengan izin Tuhanku. Matahari jadi kupat tahu. Kamu percaya nggak tuh? Kenapa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh yang menciptakan alam. Siapa yang bisa bikin lagi matahari jadi kupat tahu? Tiba-tiba jadi gelap semua. Terus matahari jadi kupat tahu. Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Nggak bisa. Makanya cuman Tuhan saja yang bisa. Makanya kenapa Nabi Musa itu bisa kan ya? Mukjizatnya itu membelah lautan. Karena siapa yang bisa ngebelah lautan itu selain Tuhan? Nggak ada yang bisa. Begitu. Nah ini namanya mukjizat. Makanya mukjizat itu harus perkara yang khariqul adat, yang hanya bisa dilaksanakan oleh Tuhan, bukan sulap, bukan sihir. Paham? Kalau misalkan nanti saya ini punya apa? Punya mukjizat, saya punya buktinya misalkan itu. Apa buktinya? Saya bisa menghilangkan Monas. Ternyata Monas dihilangkan di depan mata kamu. Kamu percaya nggak tuh? Saya utusan Tuhan tuh. Kenapa? ini sebenarnya begini. Orang yang nggak tahu itu trik sulap, dia bakal tertipu.
Makanya mukjizat itu nanti ada beberapa kriterianya, ada beberapa caranya. Dan mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW itu apa? Mukjizat paling besar itu sebetulnya dirinya Rasulullah itu sebetulnya. Dirinya Rasulullah itu mukjizat. Makanya coba lihat ya, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar itu sudah percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah sebelum Nabi Muhammad itu berkata-kata tentang Al-Quran. Itu sudah percaya. Karena memang gimana ya? Jadi gini, kira-kiranya ya, kalau ngelihat Rasulullah itu begini. Ini orang kok aneh. Jadi keanehannya itu ada pada orangnya, ada pada dirinya. Dari mulai gestur tubuhnya, dari mulai bentuk tubuhnya. Rasulullah itu loh ya, kalau jalan nanjak, jalannya itu kayak lurus. Jadi si jalan itu kalau Rasulullah berjalan di tanjakan, si jalan itu dia kayak yang dilurusin. Rasulullah itu nggak ada kalau jalan nanjak gitu ya, kayak kita tuh badan condong ke depan, ya terus gitu, dikit-dikit nggak ada. Rasulullah itu kayak gitu nggak ada. Rasulullah itu jalan kalau nanjak itu kayak lurus, nggak ngos-ngosan. Dan itu sudah disaksikan dari awal itu. Kakeknya Rasulullah SAW itu pernah Arab dalam keadaan kering kerontang itu, dalam keadaan kemarau. Itu semua orang tuh kan udah, dulu kan Islam belum datang nih, itu nyembah ke patung, minta ke berhala, kemudian di Ka'bah itu sudah melakukan persajian, enggak turun-turun hujan itu. Nah, kakeknya Rasulullah itu bawa Rasulullah itu ditempelkan ke Ka'bah, terus Rasulullah disuruh ngelihat ke atas. Soalnya Rasulullah itu belum pernah ngelihat ke atas. Rasulullah dari kecil itu kalau ngelihat ke bawah terus. Rasulullah itu nggak ngelihat ke atas. Dipaksa lihat ke atas Rasulullah itu. Pas lihat ke atas langit malu langsung hujan. Jadi dan orang yang paling dekat itu siapa? Yang paling dekat itu Sayyidina Abu Bakar, Siti Khadijah. Sekiranya beliau itu cuma gini, nih orang tinggal ngaku jadi nabi, saya mau percaya begitu. Cuman gimana saya mengakui Rasul, dia nggak ngaku sebagai Rasul. Makanya kalau Rasul itu mengaku sebagai utusan Allah, langsung percaya. Ya, karena orang yang paling dekat gini ya, kalau contoh ya misalkan ya, Bu Haji, misalkan di sini orang paling dekat sama saya siapa? Itu kan istri saya kan? Kan dia makan tahu kentutnya saya. Tahu kan? Coba kalau orang tuh ya udah kayak Siti Khadijah, dekatnya sama Rasulullah SAW, nggak pernah cium bau, ya nggak pernah cium bau, nggak pernah. Aneh kan orang ini? Aneh. Makanya tinggal nunggu pengakuan jadi Rasul. Saya percaya Siti Khadijah itu paling tinggal nunggu aja. Orang yang paling dekat sama Rasulullah SAW belum pernah lihat ada celah di Rasulullah itu. Abu Bakar pun begitu. Teman-temanan lama sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah lihat celah dari Rasulullah. Nah makanya Rasulullah itu terkenal, dan ini kabarnya mutawatir ya, dalam beberapa kesempatan beliau itu mengeluarkan mukjizat-mukjizat. Malah pada sebagian keadaan mukjizatnya itu tidak beliau keluarkan, tapi beliau menantang dulu sama orang itu. Ayo Muhammad, kalau kamu itu utusan Allah, buktikan. Kamu mau bukti apa kan gitu? Nah ini mintanya Abu Jahal nih. Saya mau bulan itu yang sedang purnama itu dibelah. Ya, setelah dibelah, masukkan ke dalam kantong kamu. Setelah dimasukkan ke dalam kantong, kembalikan lagi. Kata Rasulullah, oke. Ya, itu kan bulan punya siapa? Oh ya, gampang aja buat Allah kan? Kata Rasulullah, oke, gampang. Setelah itu baru sholat 2 rakaat. Setelah sholat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah minta kepada Allah langsung minta bulan dibelah tuh. Itu dibelahnya itu ya, kisahnya itu si bulannya didekatkan dulu. Jadi bulannya itu deketin sampai dia itu segede kerupuk. Kalau kita mah ya, segede roti itu, segede kerupuk. Habis itu dibelah, habis dibelah dimasukin ke saku, habis dimasukin ke saku dikeluarkan lagi, ditempelin lagi, disuruh syahadat. Dia nggak minta syahadat, ini disuruh syahadat. Si bulannya syahadat, udah syahadat dibalikin lagi. Itu ya Abu Jahal, sihir langsung gitu. Sahabat-sahabat yang pada waktu itu ada langsung percaya, ada yang nggak percaya. Tapi yang nggak percaya itu besoknya dia langsung
klarifikasi ke tempat yang jauh. Menanyakan. Kadang misalkan kalau sekarang kita ke Jakarta ya, pergi ke Jakarta besoknya itu, Jakarta ditanya, besok semalam kamu lihat bulan nggak? Katanya gitu. Iya saya ngelihat, kenapa? Bulannya hilang. Bulannya hilang. Berarti bukan sihir makan tipuan mata ya. Di antaranya itu, berarti ini beneran bulan hilang, langsung percaya. Jadi emangnya sahabat dulu tuh mau dibohongin gitu? Gak mau dibohongin. Ini kan coba ya, Islam zaman dulu, zamannya para sahabat itu tuntutannya besar. Kamu harus berani mati, kamu harus perang. Jadi apakah kamu itu mau semudah itu sekonyong-konyong memasrahkan diri kepada seseorang yang bukan raja, yang tidak kaya raya, yang bukan terkenal sebagai politikus, yang paman-pamannya itu lebih tinggi haibahnya daripada beliau? Apa kamu masa mau langsung apa? Percaya. Dan nanti kalau sudah masuk Islam disuruh perang, dipinta mati untuk agama begitu. Mau nggak sekonyong-konyong tanpa bukti yang jelas? Gak bakalan mau. Gak bakalan mau. Nah itu makanya orang-orang zaman dahulu tuh minta mujizatnya aneh-aneh. Ada Ikrimah nih, ini anaknya Abu Jahal. Ya, dia itu minta sama Rasulullah. Rasulullah itu lagi duduk di pinggiran sungai. Ini masih kafir Ikrimah itu, datang ke Rasulullah. Muhammad, kamu itu kan keutusan Tuhan ya? Iya. Coba saya minta bukti katanya gitu. Kamu mau bukti apa? Kata Rasulullah itu. Di seberang sana itu kan ada batu tuh. Itu batu suruh ke sini. Nah, udah di sini, balikin lagi ke sana. Kata Rasulullah, atuh ya gampang. Minta kalau kan gitu. Minta sama Allah. Itu batu ya dari sana. Loncat, berenang di air. Jadi nggak terbang. Berenang, kata para ulama, si batu berenang itu lebih aneh daripada batu terbang. Jadi si batunya masuk ke air, terus berenang di air. Nggak tenggelam. Nggak tenggelam. Kalau dia terbang maka tinggal diloncatin gitu ya. Meloncat kan gitu. Tinggal dilempar. Ini yang masuk ke air, berenang. Udah berenang, ada di hadapan Rasulullah. Kata, cuman gitu aja mintanya Ikrimah tuh. Itu batu, sampaikan ke sini. Cuman itu aja mintanya itu. Kata Rasulullah, ini udah cukup. Ulang Ikrimah teh. Kok bisa gini? Saya tambah ya. Syahadat kamu. Disuruh syahadat. Si batunya, syahadat batunya. Udah syahadat, kamu balik lagi ke sana. Balik lagi. Batunya balik lagi. Langsung masuk Islam itu. Itu sampai seperti itu. Tapi apakah semua nanti yang dipinta oleh mereka itu dikabulkan oleh Rasulullah? Enggak semua. Ya, karena ada beberapa hikmah. Ala kulli halin itu terjadi zaman sahabat. Pertanyaannya sekarang, buat kita, apa yang menjadikan kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah? Yang terima dongeng atau emangnya kamu ngelihat bulan terbelah? Enggak. Dalam pengertian dongeng itu begini. Dalam pengertian kita tahu itu tidak secara mata. Meskipun itu memang ilmu juga, karena itu mutawatir tuh. Ya. Cuman kan kita nggak melihat langsung Rasulullah membelah bulan. Kita tidak melihat secara langsung tadi batu terbang. Rasulullah itu ya pernah mengeluarkan air dari jarinya. Itu diantaranya kalau kata para ulama itu adalah mujizat yang paling hebat. Keluar air dari jarinya yang cukup untuk ribuan orang. Itu gimana? Yalah ada Allah teman. Keluar air tuh. Kita menyaksikan nggak itu? Enggak. Itu jadi kisah buat kita. Apakah kita harus percaya? Harus, karena itu mutawatir. Apakah cukup kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW lewat mukjizat itu? Cukup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngasih sama kita mukjizat yang ada di hadapan kita. Apa itu? Al-Quran. Cuman masalahnya begini. Tatkala kita melihat Quran, apakah kita melihat mukjizat? Nah itu masalahnya. Kita tidak melihat itu sebagai mukjizat. Buat kita mah Al-Quran sama Quran yang berbahasa Arab. itu kalau di print ya, Quran berbahasa Arab, di print kayak Al-Quran. Kita mana gak bisa ngebedain mana Quran mana Quran begitu. Ya, cuman begini nih Al-Quran itu, coba apa yang di dalam Al-Quran itu menjadi mukjizat?
Mukjizat ini kan apa ya? Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Makanya disebut mukjiz. Yang mengalahkan tuh. Al-Quran itu menantang di dalam Al-Quran sendiri. Kalau kamu tidak percaya atas apa yang diturunkan kepada utusanku, maka buatlah yang semisal Al-Quran. 3 ayat buat aja begitu. Dan tantangan itu untuk siapa? Tantangan itu enggak, sebetulnya tantangan itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Kalau kamu nggak percaya, udah bikin aja semisal Al-Quran begitu. Ya. Qul in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu buat semua kan. Kalau kamu nggak percaya, berarti kan buat semua tantangannya tuh. Nah, pertanyaannya begini. Al-Quran ini pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Yang ditantang saat itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Apakah ada yang mencoba untuk yang membuat misal Al-Quran? Gak ada. Gak ada. Ya, siapa itu? Si Musailamah Al-Kadzab itu kan langsung diketawain tuh. Langsung diketawain. Ya. Jadi dalam pengertian begini, orang yang paham kepada bahasa Arab, daripada masuk akal gak nih? Kan untuk membuktikan bahwa Rasulullah ini adalah nabi palsu, tinggal bikin kata-kata semisal Al-Quran. Kan orang-orang ini kan pengen bilang Rasulullah itu nabi palsu. Ya, pengen bilang ini loh bukan nabi. Ini loh konmen, ini mah penipu. Itu kan yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu penipu apa? Tantangan Rasul apa? Bikin 3 ayat saja yang semisal Al-Quran. Apa orang-orang waktu itu nggak bisa bahasa Arab? Bisa. Tapi kenapa mereka itu kok malah milih perang daripada bikin yang semisal Al-Quran? Karena nggak bisa. Akhirnya nggak dengan cara itu. Pengen perang aja. Itulah mukjizatnya. Jadi dalam pengertian ya, kalau orang tantangan itu masih ada nggak di dalam Al-Quran tuh? Masih ada. Kalau orang saat itu tidak mampu melaksanakannya, yang mana padahal Al-Quran itu turun di dalam bahasa yang dipahami oleh para sahabat saat itu, oleh orang-orang zaman Rasulullah saat itu tidak bisa membuat, apalagi kita. Itulah mukjizatnya yang kita yang kita saksikan. Kalau kamu mau melihat mukjizat aslinya dari Al-Quran, belajar balaghah. Kalau belajar balaghah baru bakal kelihatan benar mukjizat itu, baru bakal kelihatan ini yang bisa merangkai kata-kata seperti ini hanya Allah. Selain Allah tidak akan bisa merangkai kata-kata, tapi kamu harus punya balaghah tuh untuk melihat itu. Kalau kita tidak punya balaghah, yang kita lihat kejadiannya bahwa Al-Quran itu menentang umat zaman Nabi Muhammad SAW untuk membuat yang semisal Al-Quran, meskipun 1 surah saja itu 3 ayat, tapi mereka malah pilih perang daripada bikin yang semisal. Paham sampai sini? Nah, berarti perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa tadi membelah bulan, keluar air dari jari, itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kan Allah kan maha melihat kan, Allah maha mendengar kan, Allah punya kuasa kan. Nah, waktu Rasulullah itu ngaku utusan Allah, Allah dengar nggak? Allah lihat nggak? Kalau misalkan Rasulullah itu bohong, masa sama Allah di ACC? Iya kan? Allah kan melihat orang ini mengaku utusan Allah. Allah mendengar orang ini mengaku utusan Allah. Terus kalau dia bohong, kenapa sama Allah di ACC? Makanya sama Allah di ACC itu berarti nggak apa? Nggak bohong. Makanya perbuatan mukjizat itu, dia kalau diterjemahkan dalam bahasa, kira-kiranya itu adalah sodaqo abdi, benar hambaku. Begitu dalam bimanzilah, itu dalam pengertian yaitu seolah-olah adalah stempel. Karena kalau tadi cuma ngomongnya dia benar adalah utusanku, itu bisa speaker yang kayak gitu mah. Sound system itu di belakang yang berspeaker gitu. Paham sampai sini? Paham ya?
Ada pertanyaan nggak? Sebetulnya nggak ada jawaban sederhana sebetulnya. Iya. Jadi ya jawabannya seperti itu. Sekarang ini kalau misalkan kita tanya dengan jawaban yang singkat. Dari mana saya tahu lah, saya aja ya. Dari mana saya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah? Saya tahu Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah dari kabar yang mutawatir bahwa beliau itu mengaku sebagai Rasul. Itu jelas kan? Bahwa beliau mengaku sebagai Rasul. Dan kabar mutawatir bahwa beliau pengakuannya sebagai Rasul banyak ditentang. Itu pun kabar juga kan, mutawatir juga sampai kepada kita. Dan Rasulullah SAW ini mengabulkan tantangan mereka. Itulah yang disebut mukjizat. Dari situ saya tahu bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau melihat yang lebih dekat, ya, Nabi Muhammad SAW ini diketahui oleh kita secara mutawatir menentang siapa saja yang meragukan keadaan beliau sebagai Rasul untuk membuat yang semisal Al-Quran. Dan tantangan itu berlaku semenjak Rasulullah SAW masih menjadi Rasul dan kaumnya masih sebagai umat dakwahnya. Dan tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hal itu. Berarti benar itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya masih bisa kita lihat sekarang. Tantangannya itu tidak ada yang bisa melakukan, itu tidak ada riwayatnya yang sampai kepada kita. Ada orang yang berhasil yang membuat semisalnya begitu. Dan mereka malah memilih jalan yang lebih susah, berperang, ya, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Padahal kalau saat itu ada saja orang yang mirip kayak Al-Quran nih sama, selesai udah Rasulullah itu. Kalau kita mah gini nih, kalau kita mah ya, misalkan saya utusan Allah nih, misalkan ya, terus saya itu punya pulpen, terus saya bilang begini, kalau kamu nggak percaya saya ini utusan Allah, coba angkat pulpen ini. Kamu bilang gimana? Angkat pulpen gampang nggak? Gampang kan? Tapi pas pulpennya coba diangkat, nggak keangkat. Itu menunjukkan saya sebagai utusan Allah tidak? Itu sebetulnya menunjukkan. Ya coba pulpen, lah kok diangkat gak bisa? Coba kamu angkat pulpennya gak bisa. Ini loh, bisa loh nih saya angkat pulpen. Coba kamu angkat, gak bisa. Coba 10 orang, gak bisa. 100 orang, gak bisa. 1000 orang, gak bisa. Itu menunjukkan saya utusan Allah. Loh kenapa masalah sepele seperti itu kamu gak bisa? Kan wadaniyat fil af'al, kan semuanya ini sama Allah kan. Berarti kamu tidak diizinkan, begitu. Jadi gini, nggak ada bedanya sebetulnya antara membelah bulan sama ngangkat pulpen itu nggak ada bedanya. Ngangkat pulpen itu sama siapa hakikatnya? Sama Allah. Belah bulan sama siapa? Sama Allah. Lah buktinya kamu nggak bisa ngangkat pulpen. Berarti bukti saya ini utusan Allah. Sok kumpulin 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Coba ini sama saya diangkat pulpennya bisa. Rasulullah itu kan ngobrol Al-Quran kan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Keluar. Inna a'tainakal kautsar keluar. Al-Baqarah dan yang panjang alif lam mim dzalikal kitabu keluar. Rasulullah berbicara. Coba kamu bikin kayak Al-Quran. Enggak bisa. Enggak bisa, enggak keluar. Coba jangan 1 orang. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Semuanya udah kumpul semua udah. Dari orang yang paling bodohnya sampai orang yang paling pintarnya, dari manusianya sampai jinnya sampai malaikatnya, kumpul semua coba bikin yang semisal Al-Quran. Bisa nggak mereka? Nggak keluar. Berarti itu mukjizat. Memang gampang maksudnya? Coba maksudnya kan cuma bahasa itu ya. Bikin yang semisal Al-Quran. Tantangannya kan mudah. Tapi kalau mudah kok nggak bisa? Makanya disebut mukjizat. Itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nah ini perkenalan dulu ya. Perkenalan kenapa kita dari kalam nanti masuk ke Rasul. Masuk ke sifat Rasul. Karena Rasul ini kita tahu Rasul karena dari stempel dari Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Makanya nanti kita akan membahas sifat wajib bagi Rasul.
kita sampai sini dulu aja ya yang ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.